Sumatera Barat. Mungkin menanggapinya seperti apa, Bang? Ya kan, gue udah bilang beberapa kali gue menangani perkara intoleransi ya terkait dengan kaum minoritas. Kaum minoritas terus nih yang ditekan ini. Nih, contoh nih, ini kan Lai gue ini kan orang Kristen nih. Ini juga pengacara di kantor hukum gue nih, Lai Marulitua Sirimoringo Sarjana Hukum. Beliau juga orang Kristen. Ini juga orang Kristen, gitu loh. Jadi ada beberapa orang Kristen di kantor gue. Karena kami ini menganut perbedaan ya, kebinekaan, jadi kami tidak setuju dengan adanya masalah tersebut. Karena apa? Karena sangat merobek hati kami yang mencintai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencintai kebinekaan. Bang, tapi maksudnya hal-hal seperti ini tuh kenapa selalu terjadi di Indonesia gitu, Bang? Kalau Menteri Agamanya saya jamin tidak terjadi. Ya, saya akan tekankan agar polisi tegas menghukum mereka dan tidak ada damai. Kalau Menteri Agamanya saya jamin itu. Saya jamin 1000% kalau saya Menteri Agamanya tidak akan ada lagi intoleran. Saya akan tangkap, saya akan kejar mereka sampai ke pelosok. Bang, tapi kalau dilihat dari video tersebut kan cukup mengkhawatirkan ya, Bang, mengingat di situ juga ada beberapa anak kecil juga yang diusir dari rumah doa gereja itu. Itu gitu. udah berkali-kali terjadi. Selalu ada anak kecil yang melihat dan menyaksikan masalah ini. Ini masalah besar loh. Pak Prabowo itu harus tegas. Menteri Agama yang kemarin mencium Paus Paulus itu di Istiqlal atau di mana itu harus turun tangan. Mana komentarnya? Menteri Agama jangan sampai kayak macan ompong masalah ini urusan beliau. Kalau Menteri Agama nggak sanggup, berikan saya. Saya cinta dengan toleransi. Saya akan menjadi Menteri Agama dan saya akan kejar siapapun yang menghalang-halangi orang beribadah. Bang, kalau dari Abang sendiri, menurut Abang nih, analisis Abang sebagai praktisi hukum, apa sih yang mengakibatkan orang itu melakukan tindakan intoleransi seperti itu gitu, Bang? Ya, tapi rata-rata itu kan maksudnya orang-orang yang mayoritas ya terhadap karena minoritas. gini, karena kasus intoleran yang ada di Indonesia ini selalu ujung-ujungnya damai, dan yang lebih parah lagi yang berusaha mendamaikan itu adalah pejabatnya dengan menjanjikan uang dan lain-lain. Nah, makanya saya bilang dari sini nggak selalu benar. Pejabatnya kadang-kadang tuh turun tangan ngasih duit. Kayak kemarin di Jawa Barat kan, KDM ngasih duit 100 juta, damai begini-gini, akhirnya apa? Orang kalau udah KDM turun kan polisi merasa, wah kayaknya ada sinyalemen nih dari pejabat agar damai lagi. Sebenarnya damai itu nggak boleh begitu, damai itu harus benar-benar ditegakkan hukum itu, harus dipenjara orang-orang yang Kalau menurut Abang nih, cara penyelesaian KDM kemarin itu salah atau seperti apa, Bang? Ya nggak salah juga, kan beliau kan namanya dia pejabat publik, maunya damai, kondusivitas kan. Ya. Nggak mau terprovokasi juga, tapi kan damai bukan cara begitu, harus tegas. Damai boleh tapi tegas gitu. Gimana Lai sebagai orang Kristen ini? Coba Ya nilai, mungkin Lai. gimana Abang kan sebagai praktisi hukum juga melihat orang Sumatera itu yang tadi yang kemarin itu ada kasus intoleransi lagi gitu. Mungkin seperti apa, Bang, melihatnya, Bang? Ya kalau saya sih selaku pengacara ya sangat menyayangkan hal itu ya. Karena apa? Karena kan kita kan negara hukum, negara Pancasila. Di dalamnya kan semua agama ada dan itu resmi. Jadi kalau ada seperti itu ya saya kira ya tidak elok lah di negara yang sudah maju ini itu. Kalau dari menurut Abang nih, kira-kira bagaimana caranya penyelesaian masalah kasus intoleransi di Indonesia ini supaya tidak terjadi lagi, mungkin apa? Ya, kembali lagi kepada pimpinan tertinggi presiden harus menertibkan di bawah. Nah, dan juga harus ada juga kita sebagai warga negara Indonesia ya adalah apalagi kita harus tegas harus menghargai lah, ya kan? Kalau dari Bang Firdaus mungkin seperti apa, Bang? Udah saya itu aja solusinya, saya jadi Menteri Agama. Ya. Udah saya pecat-pecatin semua tuh yang nggak benar. Ya, yang di Menteri Agama yang nggak peduli dengan kasus ini. Ini harus ditegaskan loh ini. Ini karena berulang-ulang terus, udah ratusan kali kejadian itu. Masalahnya dan yang korban itu kaum minoritas. Terus mungkin ini nggak sih, Bang, kiranya undang-undangnya perlu direvisi nggak sih, mungkin supaya orang itu lebih takut gitu terhadap kiranya kalau mau melakukan hal tersebut gitu. Nggak perlu dibuat undang-undang, kan cukup keluarkan peraturan sebagai regulasi agar ada terjadinya penekanan terhadap penegakan hukum, yaitu aturannya dari menteri tadi, Menteri Agama yang melakukan aturan. Tapi menurut Abang juga kalau dalam kasus intoleransi yang selalu terjadi ini mungkin Menteri Agama juga memang harus berikut andil juga ya dalam Menteri kasus ini. Agamanya kayak macan ompong.
nggak bergerak sama sekali, nggak ada statement, nggak ada apa. Gitu loh. Menteri Agama suruh turun lah, ganti sama saya. Saya jadi Menteri Agamanya. Nggak perlu saya pakai ini ya. Menteri Agama itu kan cukup nasionalis. Bineka Tunggal Ika, depan tekan. Saya Kristen, Ya, kenapa beliau? rekan benar, sama pengacara. Kepala badan Bantuan hukum. Badan Hukum Bebas nih Bebas. sekarang. Nah, gimana Bang cara Abang mungkin menyatukan antara ya berbagai macam etnis dan juga agama ini supaya rukun dan nyatu itu seperti apa mungkin? Ini kan Buddha, ini Kristen, ini China atau Tionghoa, ya kan ada juga beberapa, ya, Islam. Kami ya memang sudah biasa bersatu dan kami enak gitu loh kerja dengan aneka ragam kepercayaan, budaya dan ini nafsi lakum dinukum waliyadin. Seperti yang apa yang saya bilang, nggak perlu lagi kita ribut-ributin masalah orang beribadah. Syukur masih ada yang mau beribadah. Orang zaman sekarang banyak komunisnya kok, komunis ilegal, ya kan? Komunis yang terselubung. Gitu. Bang, dalam Beragama tapi nggak beribadah. Oke. Dalam kasus yang di Padang itu kan sekarang sudah dilaporkan polisi juga ya, sudah ditetapkan 9 tersangka. Mungkin seperti apa, Bang? Jadi tetapkan 9 tersangka, ujung-ujungnya damai juga, sama kayak yang di Tangsel saya urus, sama juga kayak yang di mana itu. Tetap aja ujung-ujungnya di oyak-oyak penyidiknya, ujungnya damai kan? Dengan alasan kalau nggak damai katanya akan ada perpecahan agama. Harus tegas lah, ada pecahan dia tangkap lagi. Siapa yang ngomong gitu? Orang agama nggak pecah kok. Atau ada yang hembuskan isu begitu, saya tangkap, saya kejar. Nggak ada cerita itu. Urusan agama itu sakral di Indonesia. Tapi kalau menurut Abang, maksudnya kalau dalam kasus intoleransi itu patut nggak sih orang-orang tersebut nih, para pelaku ini harus dihukum berat gitu, Bang? Ya harus dihukum berat lah, bila perlu dikasih di kandang tikus atau dimasukin ke laut itu, suruh makan hiu. Itu manusia nggak berguna semua kan itu. Itu dia tuh sama dengan mendukung komunisme di Indonesia ini, tidak mendukung orang-orang yang mempunyai agama, tidak mendukung pluralisme. Bang, terakhir mungkin ada pesan nggak sih untuk para pelaku intoleran ini? Mungkin bahasa kecaman Abang nih supaya para pelaku ini nih nanti nextnya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahannya lagi atau tidak Pelaku terulang ini lagi. pesan saya, kalian beragama boleh tapi jangan menjadi hakim atau Tuhan, ya, atau malaikat. Seakan-akan kalian paling jujur. Kalian tuh belum mati, ya, belum melihat surga itu kayak apa, ya. Jadi keyakinan kita berdasarkan kitab masing-masing. Jadi jangan sok suci, jangan sok benar, karena belum ada orang yang mati yang melihat surga langsung. Dan masa hisab itu belum ada. Nanti di yaumil akhir baru ada hisab. Jadi jangan sok benar, jangan sok suci. Udah itu aja. Kalau dari Abang mungkin apa, Bang? Pesannya untuk para pelaku intoleran?